Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita hati yang bersih, amal yang diterima, istiqomah, husnul khotimah, jadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang santri baru. Alhamdulillah, sungguh beruntung orang-orang yang oleh Allah dimudahkan untuk belajar dan paham agama. Karena ciri orang yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, ini orang ini bakal baik nih, bakal sukses dunia akhirat insyaallah. Cirinya adalah bukan dikasih uang, bukan dikasih pangkat, jabatan, tapi dikasih paham agama. Ada tahu, ada paham, ada bisa, ada istiqomah. Tahu itu hanya mendengar, mendapat informasi. Paham itu dengan belajar sungguh-sungguh. Tapi yang dinilai oleh Allah bukan pahamnya, melainkan dua. Apa yang dinilai oleh Allah? Hati dan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Kenapa pesantren? Supaya paham agama. Kalau orang yang paham agama, apa cirinya? Hatinya semakin bersih dan amalnya semakin berkah, semakin melimpah ruah, berkualitas. Jangan ukur seseorang hanya dengan casing. Bungkus ini dibagikan oleh Allah kepada siapa saja. Penjahat juga diberikan casing yang bagus. Tetapi paham agama yang berbuah qalbun salim dan berbuah amal yang diterima, itulah ciri orang yang akan bahagia, mulia, selamat. Adik-adik, siapa santri yang paling sukses? Santri yang paling bersih hatinya dan paling diterima amalnya. Jadi tidak dilihat rankingnya bagaimana. Mungkin nanti adik-adik dapat ranking, dapat penilaian itu dan ini, tetapi yang dinilai Allah adalah hatinya dan amalnya. Jelas? Jadi sambil belajar, berlomba-lombalah membersihkan hati dan meningkatkan amal supaya amalnya diterima oleh Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, adik-adik, berikut ini adalah beberapa penyakit hati yang harus kita kenali dan harus kita obati. Penyakit hatinya supaya mudah diingat saja ya. Penyakit hati namanya tengil. Apa? Di sini kan ada santri yang paling baik adalah santri yang bebas dari penyakit tengil. Tengil itu singkatan. T-nya takabur, ulangi. E-nya egois, G-nya galak,
N norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Sengaja dibuat perumpamaan singkatannya supaya lebih mudah dihafalkan. Tengil singkatan dari apa? T, E, G, N, Nora, G, I, L, A. Bagus. Kalau mau lebih jelas, suatu saat namanya penyakitnya hampir sama, tapi istilahnya agak susah. Shimuntaki ucidun. Nah, coba ulangi. Ini yang sebetulnya yang lebih paten ya, tapi rada susah dihafal. Shimuntaki ucidun. Coba ulangi. Shi-nya syirik, mu-nya munafik, syirik, munafik, shimuntaki utaknya takabur, u-nya ujub, shimuntaki, shimuntakinya dengki, ada yang kelewat, cidun cinta dunia, dipanjangin shimuntaki ucidun liwe. Oh, liar wae. Baik, kita yang pertama aja tengil ya supaya gampang ya. Nabi Adam melakukan dosa. Iblis yang lebih duluan diciptakan oleh Allah, lebih duluan kenal ke Allah, lebih banyak ilmu sebelumnya. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam melakukan dosa. Iblis melakukan dosa. Nabi Adam diampuni oleh Allah. Iblis dilaknat oleh Allah selama-lamanya. Apa kira-kira penyebabnya? Kalau Nabi Adam melakukan dosa, menurut sebagian ulama yang dapat ilmunya, tidak menyangka di sorga ada yang suka ngebohong. Iblis menipu Nabi Adam dengan kebohongan. Nabi Adam tergelincir, tapi tetap bersih hatinya menuhankan Allah. Diterima, diberikan ilham, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni. Iblis tidak diampuni sebab ada penyakit namanya takabur. Aba wastakbaro. Iblis itu enggan dan takabur. Akibatnya dilaknat. Hati-hati dosa sombong. Ciri takabur itu dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Adik-adik, dua ciri orang sombong. Tidak suka kepada kebenaran kecuali versi dirinya. Dan yang kedua adalah suka merendahkan orang lain. Biasanya datangnya dari ujub, merasa diri lebih. Iblis merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Ana khairu minhu. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Padahal dalam Islam kemuliaan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang takwa itu orang yang paling bersih hatinya dan paling diterima amalnya. Ciri orang sombong itu tidak suka ikut ke pengajian, tidak suka belajar agama. Akibatnya dia tidak kenal kepada Allah. Akibat tidak kenal kepada Allah, dia menuhankan selain Allah.
Dia nanti akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, bisnis, penampilan, pujian, syahwat, amarah. Berat hidupnya karena punya Tuhan yang sebetulnya bukan sama sekali Tuhan, malah pelayan. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita. Nah, orang yang tidak paham agama, dia menuhankan justru yang harusnya jadi pelayannya. Paham? Berat sekali hidup orang yang tidak paham agama. Ngarang. Dia tidak tahu standar-standar yang membuat bahagia. Bahagia itu hanya ada pada amal soleh. Jadi kalau orang tidak belajar agama, dia tidak tahu amal soleh. Akibatnya ngarang. Seakan-akan kalau petantang petenteng hebat, padahal hina. Seakan-akan kalau marah-marah itu keren, padahal justru itu yang membuat dia jadi jelek. Contoh sederhana sekali ya. Orang banyak yang merasa bangga dengan banyak harta. Padahal dalam Islam kebahagiaan itu banyak sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ada yang merasa hebat dengan emosional, padahal justru orang yang mulia bahagia itu wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ada yang hidupnya penuh kebencian, kedendaman, padahal bahagia itu justru dengan wal afina 'anin nas, memaafkan. Ada yang sibuk balas keburukan dengan keburukan, padahal mulia itu dengan wallahu yuhibbul muhsinin, justru dengan berbuat kebaikan. Maka kalau jauh dari agama berat. Nah, ciri orang yang sombong tidak suka diberikan masukan, tidak suka diberi nasihat, apalagi dikritik, dia tidak suka. Maka mari kita obati penyakit sombong kita. Bagaimana caranya? Dengan selalu merasa bodoh. Sehingga kita belajar terus-menerus. Merasa bodoh ini bukan jadi minder, tapi seperti bawa cangkir kosong yang kemana-mana selalu ingin diisi dengan kebaikan. Maka kalau ada yang mengkritik, memberi nasihat, saran, koreksi, bahagia. Orang sombong marah. Ciri kedua orang sombong menganggap remeh orang lain. Sebagaimana iblis meremehkan Nabi Adam. Bagaimana supaya tidak sombong? Kata Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, janganlah keluar dari rumah melihat orang Islam lainnya kecuali dengan prasangka orang itu lebih mulia dari saya. Lihat yang masih muda-muda ini, santri baru, berarti dosanya masih sedikit. Tapi itu ada santri sudah tua, berarti dosanya atau amalnya? Amalnya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, sujudnya lebih banyak, saumnya lebih banyak, Ramadannya lebih banyak. Sedangkan Ramadan itu luar biasa tuh, ada ampunan. Zikirnya lebih banyak, nolong orangnya lebih banyak. Jadi kalau lihat yang lebih tua, makin tua, kita harus makin hormat. Karena sangat boleh jadi kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Ingat, satu kebaikan, niatnya saja dicatat satu kebaikan. Kalau diamalkan 10 sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih. Begitu. Tapi itu dia berbuat dosa. Jangan-jangan dosa itu yang mengantarkan tobat nasuha. Ada orang yang karena dosanya dia nangis, minta ampun. Dan Allah mengampuni, bukan hanya dosa itu saja, tapi dosa-dosa lainnya. Karena tobatnya sungguh-sungguh. Tapi itu tuh, dia belum Islam. Kita tidak tahu rencana Allah. Berapa banyak yang dulunya belum Islam, dan sekarang lebih soleh dari kita. Benar? Sudahlah, jangan meremehkan orang lain. Kalaupun kita melihat kekurangan dan kesalahan,
Ingat ya, kesalahan dicatatnya satu saja oleh Allah. Dan kalau tobat bahkan dihapus. Kita fokus kepada kekurangan dan kesalahan, padahal oleh Allah siapa tahu sudah dihapus. Dan mungkin naik derajatnya karena tobat. Jangan merasa lebih dari yang lain. Merunduk saja. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. 2, penyakit egois. Ego itu masih normal, tapi egois, mementingkan diri sehingga mengorbankan orang lain, ini penyakit. Contoh, keluar dari sini mencari sendalnya sendiri normal, tapi mencari sendal yang lebih bagus dari sendalnya nyolong. Dalam Islam khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaat. Jadi kita belajar, kita beribadah supaya hidup kita semakin banyak manfaatnya. Kalau ilmunya sedikit, kemampuan kita sedikit, sedikit juga manfaatnya. Nah, kita belajar terus, kuliah S1, S2, kalau perlu S3, kita kerja lebih keras, lebih cerdas. Supaya apa? Supaya Allah menitipkan beragam karunia-Nya agar kita bisa distribusikan bagi yang lain. Karena keperluan kita tidak banyak. Jadi adik-adik, siapa yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak manfaatnya. Jadi jangan senang dengan ngumpul-ngumpul, tapi senanglah mendistribusikan. Jadi kalau ada di antara sini, siapa yang paling bagus, yang paling banyak tabungannya, paling banyak sedekahnya? Jawab, sedekahnya. Ayo, jangan egois. Kalau kita dapat ilmu, ajarkan kepada yang lain. Tidak berkurang ilmu kita, nambah malah. Jangan merasa ingin pintar sendirian. Justru memintarkan orang lain, itulah orang pintar. Jadi kalau kita jadi jalan, teman-teman kita, misalkan takdirnya kita ranking 1 nih, jago matematik, ajarkan sebanyak mungkin. Wah, nanti gimana dong, A? Jadi banyak ranking 1-nya. Ya bagus. Malah saya kesusul, A, oleh ini nih santri yang tadinya dia saya ngajarin, sekarang dia lebih pintar dari saya. Bagus. 3. Yang ketiga, penyakitnya norak. Bukan nama ini ya. Bukan norak, tapi norak. Sebetulnya inginnya nyebut ria ya, tapi jadi teri, nggak enak ya, nggak maunya tengil. Penyakit teri kan nanti ikan teri tersinggung. Orang yang ria ini, norak ini adalah yang menuhankan penilaian dan pujian orang lain. Jadi sibuk aja membangun casing demi dinilai orang. Capek. Yang ingin kelihatan keren, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan soleh, solehah. Ini kehidupan melelahkan. Kenapa melelahkan? Karena Allah tidak suka. Yang Allah sukai adalah orang-orang yang ikhlas. Apakah ada yang tidak suka sama orang ikhlas? Jawab, ada. Setan. Karena orang mukhlasin itu tidak bisa ditipu oleh setan. Ada 2 yang tidak bisa ditipu setan, mukhlasin dan mutawakkilin. Orang ikhlas dan orang tawakal. Makin senang dipuji, makin ditipu oleh setan. Capek, hidupnya tuh capek. Penyakit. Centil tuh penyakit. Bukan berarti harus cuek.
Wah kalau gitu saya cuek. Enggak, bukan begitu. Kita dengar ini dalilnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi kita fokuskan apapun yang kita lakukan, niatnya adalah agar Allah, Tuhan kita, ridho kepada kita. Jawab, siapa yang menciptakan kita? Semua menjawab. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Kita tinggal di bumi milik siapa? Yang memberi rezeki kepada kita setiap saat siapa? Yang memberi pahala, yang memberi hidayah, yang bisa mengampuni kita siapa? Yang bisa memberi apa yang kita inginkan siapa? Yang bisa menjaga dan melindungi kita siapa? Yang bisa membahagiakan kita siapa? Yang bisa mengaruniakan husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau semuanya milik Allah, kenapa kita lebih sibuk dengan penilaian manusia? Makanya orang-orang yang ribet sekali pengen dipuji orang, ya, capek, pasti capek hidupnya, capek aja. Adik-adik masih kecil sih ya, alhamdulillah. Biasanya kalau ibu-ibu ditanya, Bu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Biasanya di majelis taklim pada jujur tuh menjawab khusyuan dandan. Dandan bukan tidak boleh, tapi sibuk ingin dinilai orang itu bisa melelahkan lahir batin dan bisa tidak berpahala dan bisa jadi dosa. Apalagi kalau yang dipamerkannya adalah amal yang disukai Allah. Makanya berbahagialah bagi orang-orang yang merdeka dari sibuknya pujian, penghargaan makhluk. Ada Allah yang maha dekat. Gak usah ribet hidup ini. Orang mau muji, mau tidak muji, mau nyaci, ya sok ajalah. Silahkan. Tuhan kita Allah, bukan mulut orang. Jelas? Lalu lakukan, lupakan. Ulangi. Adik-adik bangun jam berapa ini? Jam 3. Tahajud tadi. Hari ini saum kah? Oh, belum mulai ya. Hari ini masih mataba ya. Baik, lanjutkan. Kelihatan ahli tahajud ya. Cirinya apa? Ngantuk katanya. Sampai hari apa ini matabanya? Sabtu. Berarti kapan ke gunung latihannya? Hari ini berangkat ke gunung? Nanti ke hutan ya. Katanya di sana itu ada ular, pernah ada harimau malah ya. Ada di situ, maksud itu di kebun binatang ya. Tidak boleh bohong. Ini kan nanti adik-adik udah tahu nanti latihan di gunung, di hutan, udah tahu belum? Ada yang penakut enggak? Ya nanti biasanya kan solo bivak sendiri-sendiri. Nggak usah takut dari sekarang, belum perginya ya. Ada Allah tidak? Bagus ya. Jadi kalau nanti di hutan pisah-pisah sendiri-sendiri namanya solo bivak, malam-malam nggak ada siapa-siapa. Nggak mungkin nggak ada siapa-siapa. Pertama ada panitia ya. Tapi panitia nggak kelihatan kan lagi istirahat ya. Bagaimana cerita ya. Kalau ada yang nakut-nakutin bilang aja panitia
tidak boleh seperti itu ya. Dosa nakut-nakutin santri gitu. Padahal panitia nggak nakut-nakutin. Jadi siapa tadi pocong yang loncat-loncat? Dulu cerita sedikit ya. Dulu kalau ada pesantren kilat suka ditakut-takutin. Kan jurit malam jalan terus santri ya panitianya loncat-loncat pocong-pocongan. Tapi lama-lama hilang itu pocongnya. Tahu kenapa? Gini ya, dia kan loncat 10 kali. Enggak Pak, loncat ini gitu. Nah sekarang yang lewatnya santrinya 1000 Pak. Ini malam ini berarti sekitar 500 nanti kisah. 500 kali 10. Berarti 5000 kali loncat ya kan. Itu gempor. Jadi baru setengahnya udah pada puyeng pocongnya. Maka tapi kok panitia tidur masih ada yang loncat misalkan. Ya itu loh, terserah ya. Nah sebagai santri baik sangka aja panitia, nggak boleh nakut-nakutin. Bukan, saya asli. Tuh udah nakut-nakutin ngebohong gitu. Sumpah kata pocong, ibu dia nggak percaya. Ini anak pocong ya. Astagfirullah. Saya mau bergurau ya, tapi gurau ini pasti dicatat nih. Nggak usah kalau misalkan ada yang jalan kerusak-kerusuk udah berbaik sangka aja panitia ya. Halo. Kalau nanti di hutan ada binatang-binatang lain, semuanya ciptaan Allah, termasuk pohon, rumput, ciptaan Allah. Akan di sana ada lintah, ada cacing, ya nggak apa-apa, semuanya bertasbih kepada Allah. Gimana kalau ada ya udah, anggap aja itu burung lagi bertasbih gitu ya. Gimana caranya supaya tidak takut? Takut itu karena merasa sendiri. Kalau yakin ada Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Seperti sekarang Allah sedang melihat kita, Allah mendengarkan apapun yang terucap, Allah menyaksikan apapun yang terjadi. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah ya. Jadi kalau nanti sedang sholat bifak ya sudah zikir saja, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Biasanya agak takut itu kalau kurang zikir dan belum tidur ya. Kalau sudah tidur ya sudah, tenang ya, ini bekal. Ibu masa keemasan mau ikut camping? Jangan ya. Biar anak-anak aja. Selanjutnya sudah sampai di mana nih? G, galak. Jadi marah boleh tidak? Ada kalanya malah boleh. Apakah Rasulullah pernah marah? Pernah. Tapi alasannya berbeda. Kalau tentang diri pribadi, Rasulullah tidak marah. Ketika orang menghina pribadinya, tenang saja. Walaupun ada yang diberi sanksi, ya. Kalau menghina secara pribadi, tapi menghina kerasulan, menghina Allah, menghina Al-Quran, Rasulullah marah. Ada juga Rasul marah kepada sahabat, pernah. Tapi marahnya tuh singkat. Pernah pada waktu perang Hunain, selesai perang, sederhananya begini. Yang dari Mekah, yang mu'alaf diberikan kambing banyak, unta, gonimah banyak. Sedangkan teman-teman yang dari Madinah dapat, wih,
Nabi kalau sudah ketemu dengan kaumnya, lalu sederhananya begini, kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa kambing dan unta, kalian pulang membawa Rasulullah. Waduh, nangis semua. Coba begitu. Jangan marah-marah lah. Karena salah satu ciri orang bertakwa adalah menahan amarah dan memaafkan. Adik-adik, mana yang lebih disukai Allah? Pemarah atau yang menahan amarah? Nah, kan marah itu ada 4 tingkatan ya. Ada yang mudah marah, susah reda. Dikit-dikit marah. Kalau udah marah nggak bisa berhenti. Ini paling jelek. Yang kedua, mudah marah tapi mudah reda. Ini juga jelek. Kenapa? Karena marahnya itu yang melukai. Tapi dia sudah marah minta maaf. Dengar ya, kalau menancapkan paku, ini marah, minta maaf itu pakunya dicabut, lubangnya sudah ada. Kalau marah itu memecahkan kaca, minta maaf itu merekatkan kaca, udah keburu pecah. Jadi tetap tidak baik, karena tidak baiknya dimudah marah. Ada yang susah marah, dia sabar, tapi sekali marah tidak reda, ini juga jelek. Karena dalam Islam memaafkan itu ciri orang yang takwa. Marahnya ditahan, maafnya juga cepat harusnya. Jadi bukan tidak memaafkan. Yang terbaik adalah susah marah, sekalinya marah dengan alasan yang benar, niat benar, cara benar, dan segera selesai. Iri. Iri itu SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini tidak baik. Iyyakum wal hasad. Janganlah kamu mendengki, fa innal hasad yakulul hasanah, karena kedengkian membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Lihat api unggun, pohon tumbuh lama, udah lama ditebang, sudah ditebang ditumpukan, susah. Berapa lama untuk sebuah api unggun persiapannya? Tapi lihat ketika terbakar, selesai saja. Kita berjuang, sholat, saum, ngaji, sedekah, wah banyak. Tapi hati kita pendengki, nanti seperti iblis. Dia menjadi makhluk terkutuk karena penyakit kesombongannya yang diantaranya disebabkan kedengkian di hatinya. Jadi bagaimana dong? Ingat baik-baik adik-adik, setiap orang punya kapling takdir masing-masing. Yang membagikan karunia adalah Allah, sesuka Allah. Kalau ada saudara kita dapat karunia, memang sudah jatahnya. Apa yang harus kita lakukan? Doakan supaya barokah. Kalau teman punya ranking bagus, doakan. Teman punya nilai bagus, doakan. Ini obatnya, doakan supaya diberkahi oleh Allah rezekinya, supaya diberkahi oleh Allah ilmunya, supaya diberkahi. Gak boleh ada keinginan hilang nikmat yang Allah berikan, tidak boleh. Dengki hanya menghancurkan diri kita. Dengki membuat hati kita tidak tenang. Dengki membuat pahala kita habis, bisa gibah diberikan kepada yang didengki. Dan dengki tidak akan memindahkan nikmat orang kepadanya. Iblis dengki kepada Nabi Adam. Apakah jadi pindah karunia Nabi Adam ke iblis? Tidak. Malah jadi dilaknat.
Jangan dengki kepada saudara kita, ya. Terserah Allah mau ngasih apa saja kepada siapa saja, doakan keberkahan. Kalau kita ingin, minta ke Allah. Ini teman berangkat umroh, udah tidak usah apa-apa selain doakan supaya umrohnya diterima. Kalau ingin umroh, doa minta diundang oleh Allah. Ini sama-sama nyari jodoh, namanya Five Angel. Yang 4 udah dapat jodoh, 1 belum. Tidak boleh kotor hati. Doakan yang 4 itu. Dan dia pengen minta. Jangan minta yang punya teman, ya. Apalagi minta dipindahkan atau bergabung, jangan. Kenapa ketawanya begitu, kayak? Gak punya teman, ya teman kakek aja, ya. Jadi tidak boleh iri dengki. Orang dapat nikmat, Allah yang ngasih. Tugas kita mendoakan, ikut bahagia. Kemudian kalau ingin, minta ke Allah. Karena dengki ke orang tidak akan membuat pindah ke kita. Kalaupun takdirnya dipindahkan oleh Allah, bukan punya dia dipindahkan, karena memang Allah mau ngasih. Dan itu pun ujian. Terakhir, licik. Jangan licik. Licik lawannya adalah jujur. Jadi begini rumusnya, ya. Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian jadi orang jujur. Karena dari siddiq yahdi ilal birri. Dari jujur mengantarkan kepada kebaikan. Dari kebaikan yahdi ilal jannah. Jadi garisnya begini. Ahli surga diberikan kepada ahli kebaikan. Ahli kebaikan itu sumbernya kejujuran. Kalau orang tidak jujur, tidak bisa berbuat baik yang benar, kecuali baiknya baik untuk menutupi ketidakjujurannya. Ada koruptor umroh, nah katanya supaya tobat, saya minta uang korupsi buat umroh dari orang lain, orang yang tidak dengan cara yang benar, itu umrohnya bisa jadi untuk menutupi korupsinya, supaya tidak dianggap koruptor, maka dia pura-pura soleh. Adik-adik, jangan main-main dengan ketidakjujuran. Orang tidak jujur, dia akan terus menjadi tidak jujur. Kenapa? Setiap bohong pasti harus ditutupi oleh kebohongan lainnya, ya kan? Nah, bohong yang ini juga harus ditutupi. Jadi terus saja hidupnya tuh berbohong. Hidup jadi orang jujur. Syarat orang bisa bahagia ada di antaranya jujur. Nabi Muhammad sukses di antara pilar awalnya adalah gelar Al-Amin, jujur terpercaya. Makanya kalau orang sudah nganggap remeh kejujuran, sudah habis dia. Gak bisa bahagia. Karena orang tidak jujur, hidupnya selalu takut terbongkar ketidakjujurannya. Tidak tenang. Jujur saja. Paling top dihina orang. Gak ada apa-apanya dihina orang. Tidak ada masalah. Tapi Allah suka kepada kita. Jangan licik. Lurus-lurus saja hidup ini. Nggak usah licik dalam jualan, nggak usah. Allah yang membagikan rezeki. Kenapa harus licik, kan? Lempeng-lempeng saja. Licik tidak licik sama, yang ngasih rezekinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak, hidup lempeng lurus itu enak, bahagia. Tapi orang bohong tidak akan bahagia. Orang tidak jujur tidak akan bahagia. Koruptor itu demi Allah pasti tidak bahagia. Pasti itu. Karena Allah tidak memberikan bahagia dalam dosa dan maksiat. Jadilah orang yang jujur terpercaya. Demikianlah hadirin sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Ini karena santri baru jadi pelajarannya mengulang. Allah melihat apa adik-adik?
Allah melihat hati dan amal. Sebetulnya semuanya dilihat oleh Allah. Tetapi yang membuat seseorang disukai Allah adalah hati dan amalnya. Nah, penyakit hati begini, hati itu dibagi 3. Ada kolbun mayit, hati yang mati. Ada kolbun marid, hati yang berpenyakit. Dan ada kolbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Nah, penyakit hati yang kita bahas yaitu tengil, ya. Tidak harus sejudulnya begini, tetapi supaya mudah diingat saja. Takabur, kalau yang sehat namanya tawadu, bahagia nih tawadu. Takabur menderita. Yang kedua, egois, segalanya buat diri, ini nggak bahagia. Yang bahagia itu berbagi, bersedekah, mengalah. 3, Nora, makin senang dipuji orang, capek, menderita tuh, ingin kelihatan hebat, keren, itu penderitaan itu. Ingin bahagia, ikhlas, ingin dipuji Allah, cukuplah, wa kafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi. 4, galak, emosional, cenderungnya zolim. Yang benar dalam Islam menahan amarah, tegas dan santun. Kita boleh mengambil keputusan, ya, tapi santun, tegas dan santun. Iri dengki itu penyakit. SMS, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Harusnya bagaimana? Bahagia, bersyukur dengan nikmat yang ada, mendoakan nikmat yang Allah berikan kepada yang lainnya. Kalau pengen, minta ke Allah. Itu rumusnya menghadapi dengki, ya. Karena kita ingin dari yang di dia juga Allah yang ngasih. Jadi kalau pengen jangan mikirin hilang dari dia atau ngarep-ngarep dari dia, tinggal minta karena Allah yang punya semua itu. Dan yang terakhir, penderitaan itu licik, tidak jujur. Obatnya adalah syidik, jadi orang yang jujur terpercaya. Enak. Mudah-mudahan Allah yang sedang mendengarkan, mengabulkan kita menjadi orang yang kolbun salim. Allahumma inna nas'aluka kolban salima. Amin ya rabbal alamin. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada kami, berikan kepada kami jiwa yang takwa, ya Allah. Sucikan, bersihkan jiwa kami ini. Engkau, ya Allah, sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa ini. Engkau pelindung dan penolong jiwa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.